Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi. Kembali di channel saya, Darak Tuni. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, share, dan centeng tanda loncengnya ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah sosial pendidikan di dunia Islam. Para insan akademis yang berbahagia, sebelumnya di channel saya sebelumnya itu sudah saya presentasikan tentang sejarah masuknya Islam di Provinsi Bengkulu. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang perubahan sosial masyarakat Islam di Provinsi Bengkulu. Sahabat akademis yang berbahagia, adapun penyajian saya kali ini itu mengangkat dari resume buku karya Bapak Dr. Samsudin MPD, yaitu yang berjudul bukunya Sosiologi Perkotaan Studi Perubahan Sosial dan Budaya. Di dalam buku beliau disebutkan ada beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan sosial masyarakat di Provinsi Bengkulu, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Sahabat insan akademis yang berbahagia, adapun faktor pertama yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat di Provinsi Bengkulu ini adalah adanya globalisasi dan modernisasi. Dengan adanya globalisasi dan modernisasi ini, maka tentunya sedikit banyak mengaruhi perubahan status sosial masyarakat di Provinsi Bengkulu ini. Karena dengan adanya globalisasi dan modernisasi ini, segala arus informasi dan teknologi bisa diakses secara terbuka. Baik kelemahan dan kebaikan semuanya bisa kita akses di dalam globalisasi dan modernisasi ini. Tinggal lagi masyarakat, khususnya Provinsi Bengkulu, bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang jelek untuk kita tinggalkan. Tentunya dalam menangkal arus globalisasi dan modernisasi ini, masyarakat khususnya Provinsi Bengkulu harus mengatur nilai-nilai atau etika-etika, norma-norma yang berlaku di Provinsi Bengkulu ini sehingga tidak 100% mempengaruhi perubahan status sosial di masyarakat Provinsi Bengkulu, sehingga tidak meninggalkan adat istiadat, nilai-nilai keislaman yang sudah berjalan selama ini. Maka dengan adanya globalisasi dan modernisasi itu bagi kaula muda ya bisa kita lihat adanya pergaulan bebas. Kemudian dari segi ekonomi kita bisa melihat banyaknya produk-produk luar negeri yang masuk di daerah Provinsi Bengkulu ini, khususnya Provinsi Bengkulu. Dari segi politik kita bisa melihat adanya globalisasi ini, bisa kita lihat arus perpolitikan di dunia. Sahabat insan akademis yang berbahagia, adapun faktor kedua yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat Provinsi Bengkulu adalah pembangunan di masa Gubernur Suprapto, yaitu terjadi pada tahun 1979 sampai 1989. Selama 10 tahun Suprapto memimpin Provinsi Bengkulu, banyak sekali pembangunan dan revitalisasi yang beliau ciptakan di Provinsi Bengkulu. Maka beliau di masyarakat Provinsi Bengkulu disebut dengan seorang inovator sekaligus sebagai agen of change, artinya agen perubahan di Provinsi Bengkulu. Adapun pada masa beliau inilah banyak dibangun seperti udara, yaitu dibangun bandara Fatmawati, kemudian di laut dibangun pelabuhan Pulau Bay, kemudian di darat dibangun
sumber penghubung 3 provinsi, yaitu di Kaur menghubungkan ke Jakarta, kemudian di Muko-Muko menghubungkan Sumatera Barat dan Jambi, dan terakhir menghubungkan ke Sumatera Selatan yaitu di Curug. Sehingga dari 3 aspek pembangunan ini, udara, darat, laut, bisa banyak sekali mempengaruhi perubahan sosial masyarakat di Provinsi Bengkulu ini. Sahabat insan akademis yang berbahagia, adapun faktor ketiga yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat di Provinsi Bengkulu adalah adanya reformasi. Karena kenapa? Reformasi inilah masyarakat Provinsi Bengkulu itu bisa memilih pemimpinnya secara langsung dan dipilih langsung oleh rakyat, sehingga apa keinginan dan cita-cita masyarakat Provinsi Bengkulu dengan memilih secara langsung pemimpin yang dipercayanya, maka sedikit banyak mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat Provinsi Bengkulu. Adapun faktor keempat terakhir ya yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat Provinsi Bengkulu adalah adanya otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka masyarakat Provinsi Bengkulu itu bisa melaksanakan pembangunannya, desentralisasinya, itu pengelolaan pembangunannya secara otonomi daerah, sehingga bisa membangun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Provinsi Bengkulu. Jadi inilah empat faktor penyebab pembangunan perubahan sosial masyarakat di Provinsi Bengkulu. Itu yang pertama, itu adanya globalisasi dan modernisasi. Kemudian yang kedua, adanya pembangunan di masa Gubernur Suprapto. Kemudian yang ketiga, adanya reformasi. Dan keempat, adanya otonomi daerah. Para insan akademis yang berbahagia, demikianlah presentasi saya mengenai perubahan sosial masyarakat di Provinsi Bengkulu, hasil resumi buku karya Dr. Samsudin MPD. Semoga dengan adanya presentasi saya ini menambah hasanah keilmuan kita tentang sejarah sosial khususnya di Provinsi Bengkulu. Terakhir, jangan lupa ya bagi teman-teman semuanya, like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.